Welcome to my channel. Ya, halo, salam sehat teman-teman semua. Masih di channel Bung Harpa dan masih dari London. Tepatnya saat ini gue ada di Stadion Wembley menyambut final yang sangat prestisius, final Liga Champions antara Dortmund dan Madrid. Dan ya, kurang lebih 24 jam dari sekarang akan berlangsung di belakang gua ini pertandingan antara dua tim yang sangat luar biasa, yang sangat pantas untuk tampil di partai puncak. Madrid sudah 14 kali memenangi gelar Champions League, sementara Dortmund di era Champions League ini baru satu kali tahun 97 ya, saat itu mengalahkan Juventus. Sebelum pertandingan tadi, gue mengikuti sesi konferensi pers yang dilangsungkan pertama kali atau dihadiri oleh kubu Madrid, dipimpin langsung oleh Don Carlo, pelatih yang sangat luar biasa, yang tentunya sudah berpengalaman di ajang Liga Champions, dan ditemani oleh dua punggawanya, yaitu pemain belakang Nacho Monreal dan juga Luka Modric. Pada kesempatan itu beberapa atau sejumlah jurnalis tentunya melemparkan berbagai pertanyaan yang cukup menarik dan juga memberikan kita gambaran ya seperti apa kira-kira pertandingan besok di mata dari kubu Madrid, terutama dari Ancelotti. Di sini gue mencatat bagaimana seorang pelatih itu memang bukan hanya perlu memahami soal taktik dan strategi, tapi juga bagaimana memahami karakter pemain, psikologi pemain. Dan ini yang gue catat dalam beberapa kali jawaban yang dilontarkan oleh Ancelotti. Dia selalu menekankan kepada kolektivitas, kepada juga individu para pemain tersebut, tapi juga di saat yang sama mereka harus kolektif. Kata attitude ini juga diucapkan beberapa kali oleh Don Carlo. Jadi ini menunjukkan bagaimana memanage klub itu bukan hanya soal taktik ya, tapi juga bagaimana seorang pelatih itu bisa memanage emosional para pemain, dan bahkan juga dalam keadaan yang di luar rencana. Dan ini yang membuat beberapa jurnalis juga melontarkan pertanyaan soal mentalitas Madrid yang kita tahu selalu berhasil menjadi jawara ketika mereka masuk partai puncak. Untuk musim ini sendiri, beberapa awak media juga memberikan statement atau narasi atau bridging terkait dengan bagusnya atau kuatnya mentalitas para pemain Madrid karena mereka berhasil mencetak gol di masa-masa atau di momen-momen terakhir ya. Ini yang bisa juga kita lihat dalam beberapa laga terakhir, terutama ketika mereka menyingkirkan Paris Saint-Germain. Nah, di sisi lain, Luka Modric ini adalah pemain yang juga sangat luar biasa, menjadi katalisator di lini tengah. Bersama Toni Kroos juga hadir. Dia juga ditanya soal bagaimana kesannya kembali ke London, dan dia dengan santai mengatakan selalu menyenangkan berada di kota ini, di London, dan dia tidak sabar untuk menanti pertandingan yang akan segera berlangsung. Saat ini gue berbicara, di belakang gue sedang berlatih para pemain Madrid. Di satu sisi mereka menggunakan, itu kita lihat bagaimana sebuah tembakan nampaknya dicetak oleh Vinicius ya. Saya kurang begitu jelas. Yang pasti ada Thibaut Courtois ya. Kalau kalian lihat di sisi kiri gawang yang kecil itu, yang di sini gua ya, di sini gua, ini adalah Thibaut Courtois, dan di sebelah sananya adalah Lunin. Sayang tadi gua nggak sempat melontarkan pertanyaan terkait seberapa besar Thibaut Courtois bisa tampil mengawal gawang Los Blancos. Karena kita tahu 2021 di mana saat itu 2022 ya, saat itu Courtois tampil sangat luar biasa di final yang dilangsungkan di Paris, di Stade de France. Dia menjadi pahlawan dengan melakukan begitu banyak save saat bertemu Liverpool di partai puncak. Nah, tapi sepanjang musim ini kita tahu Thibaut Courtois harus mengalami masalah di lututnya. Dua-dua lututnya sudah kena dan sudah dioperasi. Tapi kalau kita lihat sejauh ini dia tampil atau sudah bisa bermain sedia kala. Nah, ini kita lihat bagaimana tim hijau yang dimotori Vinicius Junior memberikan tekanan, dan ada tandukan dari Jude Bellingham tadi yang masih mampu diselamatkan oleh Thibaut Courtois. Jadi kita akan tunggu ya besok siapa yang akan diturunkan Don Carlo pada pertandingan besok yang dilangsungkan pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kalau di sini masih hari Sabtu jam
20.00 ya. Nah, yang menarik juga tentunya kabar akan pensiunnya dua pemain, yaitu Marco Reus. Marco Reus sebenarnya bukan pensiun ya dari sepak bola, tapi dia akan mundur dari atau akan cabut dari Dortmund. Sementara Toni Kroos kita tahu ini akan menjadi akhir karir sepak bola profesionalnya. Dia akan bermain untuk terakhir kalinya di level klub di Champions League kali ini, karena nanti musim depan kalau mereka memang juara Europa League, juara Champions League, mereka tidak akan atau dia tidak akan bermain di Super Eropa musim depan ya, menghadapi Atalanta. Tapi ada satu lagi turnamen besar atau hajatan yang akan diikuti oleh Toni Kroos, yaitu nanti Euro, yang juga akan dilangsungkan di halaman rumah dari seorang Toni Kroos ya, pemain yang juga pernah berumput di Gelora Bung Karno. Saat itu dia masih menjadi pemain pelapis dari Bayern Munchen, dan kemudian dia dilepas ya oleh kubu Bayern Munchen ke Madrid, dan tentunya itu adalah salah satu kesalahan besar mungkin ya yang dilakukan oleh Bayern Munchen, dan Madrid menampungnya dengan senang hati. Ya, selain itu juga tentunya ada dua pemain asal Inggris yang menjadi pusat perhatian pada kesempatan kali ini, di mana Jude Bellingham ini adalah gelandang yang sangat luar biasa. Ketika diboyong sekitar 100 juta pound ya dari Dortmund, orang mengira ini akan menjadi pembelian yang sangat mahal, tapi melihat kualitas, melihat kontribusi dia, bahkan selepas senggangnya Benzema dia menjadi top skor, ini sangat luar biasa, dan ini akan menjadi pembuktian bagi dia. Sebenarnya bukan pembuktian ya, tapi pengejawantahan dari niat dia untuk menjadi Santiago Bernabeu Hall of Fame, atau menjadi katakanlah legenda dari Real Madrid, dengan bisa paling tidak mengangkat trofi Liga Champions pertamanya musim depan. Di satu sisi juga ada nama Jadon Sancho yang terus menjadi highlight di koran-koran yang gue baca dalam beberapa hari terakhir di London. Ya, bagaimana pemain ini katakanlah tidak dipakai atau tidak bisa dimaksimalkan oleh Erik ten Hag di Manchester United, tapi kemudian menjadi salah satu pemain utama di barisan Borussia Dortmund. Ya, Wembley tentunya menjadi tempat yang penuh kenangan, dan ini menjadi, kalau orang bilang ini adalah chapelnya atau katedralnya sepak bola. Kalau nggak salah ini dilontarkan oleh Pele. Jadi memang banyak sekali sejarah terjadi di belakang gua. Saat ini gua berada di sinilah untuk pertama kali, dan satu-satunya juga Inggris berhasil mengangkat piala major trophy mereka tahun 66. Saat itu mereka jadi tuan rumah, mengalahkan Jerman Barat dengan gol-goalsnya ya. Kemudian juga ada final Euro 2020, walaupun diselenggarakan 2021 antara Inggris dan juga Italia dengan slogannya Football Coming Home, tapi karena mereka kalah diejek dengan istilah Football Coming to Rome. Kemudian juga ada final Liga Champions tahun 2011 antara Barcelona dan Manchester United, yang dimenangkan oleh Barcelona 3-0. Nah, Dortmund sendiri kita tahu juga pernah berumput di lapangan di belakang gua ini ketika mereka bertemu oleh Bayern Munchen ya dalam derby Der Klassiker, dan saat itu kita semua tahu Munchen yang keluar sebagai pemenang dengan gol match winnernya dicetak oleh Arjen Robben. Nah, kali ini apakah sejarah berpihak ke Dortmund, dan tentunya Marco Reus yang punya kenangan tidak terlalu manis 11 tahun yang lalu ya, dan kemudian juga akan mengakhiri karirnya bersama Dortmund dengan manis. Apakah ini akan kembali menjadi tempat penahbisan bagi Real Madrid untuk meraih titel yang ke-15? Menarik untuk kita tunggu duet juga antara dua pelatih yang sangat berpengalaman, antara Edin Terzic dan juga Don Carlo Ancelotti, dua pelatih yang punya CV bak bumi dan langit. Tapi tentunya kita tidak pernah tahu, mungkin saja ada istilah yang mengatakan history made to be broken. Jadi bisa aja ini akan menjadi pertama kali bagi Edin Terzic, dan menjadi trofi yang sangat dinanti-nantikan oleh Borussia Dortmund, yang musim lalu mereka gagal meraih trofi Bundesliga. Tapi di saat momen tersebut sangat menarik. Kenapa? Karena setelah mereka gagal secara dramatis di menit-menit terakhir oleh Bayern Munchen atau disalib, dan membuat Bayern Munchen meraih gelar ke-10, tapi kemudian satu Signal Iduna Park atau Westfalen Stadium mereka bergemuruh mendukung tetap ya, memberikan support kepada Dortmund. Dan dalam beberapa kesempatan gue mengatakan ini juga alasan kenapa Dortmund menurut gue saat ini mereka bisa ada di final, karena semangat dan juga tentunya dukungan yang tidak henti dari para
fansnya, bukan dihujat ya kalau gagal, dan membuat mereka akhirnya punya semangat atau boosting moral, dan akhirnya musim ini mereka walaupun gagal di Bundesliga tapi mereka ada di partai yang sangat krusial, yang sangat bergengsi juga, yaitu mereka akan main di final Liga Champions dan di Chapel of Football atau katedral sepak bola di Stadion Wembley. Dan ini memang bahkan oleh seorang Carlo Ancelotti yang sudah berkali-kali meraih gelar ini juga tetap dia mengatakan, dia bilang muy bien importante, artinya sangat-sangat penting partai puncak UCL apalagi bermain di Stadion Wembley ini sangat bergengsi, dan tentunya seluruh pasang mata akan melihat apakah memang skuad yang sudah matang, yang sudah berpengalaman seperti kata Don Carlo, yang punya tradisi juga, punya sejarah, akan benar-benar mendebalkan sejarah mereka sebagai Reyes de Europe kalau nggak salah julukannya, atau rajanya Eropa, atau kali ini akan ada the new Imperium yaitu Dortmund yang akan mencetak sejarah baru. Kita tidak tahu, yang pasti menarik untuk dinanti pertandingan besok, dan tentunya kita berharap besok pertandingan berjalan terbuka, berjalan seru, dan fans kedua tim juga sudah mulai merapat, walaupun belum semua, karena juga banyak fans yang gue dengar mulai datang itu besok hari. Jadi besok pagi, siang, kemudian mereka langsung ke Wembley, dan setelah pertandingan mereka kembali ke bandara, kemudian tidur untuk melanjutkan penerbangan besoknya. Jadi memang sangat menarik, pertandingan ini sangat dinanti juga, begitu seru, dan mewakili ya sebenarnya dua kutub sepak bola yang punya warna berbeda. Warna ini literally warna jersey-nya juga berbeda, satu kuning, satu putih, tapi juga secara gaya bermain juga mereka punya keunikan tersendiri ya. Madrid dengan high pressingnya, sementara Dortmund dengan kolektivitasnya akan beradu, dan tentunya satu diunggulkan sebagai the Goliath dan satu sebagai David, yaitu Dortmund. Kita akan lihat apakah David mampu mengalahkan Goliath, atau Goliath akan kembali menunjukkan bahwa mereka pantas meraih trofi yang ke-15 ya. Dan saat ini gue rekam, ini adalah sesi pitch training. Tadi jadi urutannya tadi press con, kemudian pitch testing. Itu dia, kita lihat ada Toni Kroos, mungkin agak susah kalian lihat ya sepintas. Kemudian juga ada Thibaut Courtois, Nacho Monreal, ada Vinicius Junior lengkap, ada Tchouaméni juga, ada Luka Modric tentunya, yang ya kali ini mereka akan berlatih shooting ya dari setengah dari luar kotak penalti, di mana Lunin yang menjadi penjaga gawang untuk sementara waktu. Jadi kita akan lihat ya, apakah memang Lunin yang akan dikasih kesempatan besok, karena sepanjang musim ini Lunin lebih banyak ditampilkan atau diberi kepercayaan oleh Don Carlo. Dan Modric kita lihat lepaskan tembakan ya. Setelah ini ya, ini gue rekam sekitar jam 6 waktu 6 sore waktu London atau waktu UK, artinya sudah tengah malam ya. Jadi waktu gue rekam ini jam 12 tengah malam waktu Indonesia Barat. Sejam lagi akan berlangsung konferensi pers yang dihadiri oleh kubu Dortmund, Edin Terzic tentunya, dan juga dua pemain yang so far gue belum tahu siapa. Oh ada ya infonya ya, ini gue langsung share aja ke kalian. Tadi dapat info dari UEFA, yaitu Julian Brandt dan Nico Scotterberg ya. Dua nama ini tentunya akan juga dihujani oleh pertanyaan oleh wartawan, meskipun nampaknya memang yang lebih favorit adalah Real Madrid ya, karena bagaimanapun juga mereka lebih punya sejarah. Tapi tentunya menarik untuk menunggu juga ya apa yang akan dikatakan oleh pelatih Edin Terzic dan juga Julian Brandt dan Nico Scotterberg di presscon nanti, walaupun mungkin kalian juga bisa menonton melalui streaming UEFA. Untuk sementara update channel Bung Harpa langsung dari Stadion Wembley, dari dalam Stadion Wembley, dari jantung final Liga Champions 2024 di London. Untuk kalian semua, semoga informasi ini berguna, dan semoga kalian juga bisa mendapatkan insight sendiri buat pengetahuan bola kalian ya. Oke, terima kasih udah menonton video gua kali ini. Langsung sekali lagi laporan dari menjelang final Liga Champions. Buat kalian yang ingin memberikan pendapat atau pertanyaan, silahkan. Besok setelah pertandingan juga akan dilangsungkan kembali ya presscon, tapi biasanya tidak terlalu lama, dan kita akan lihat siapa yang akan mencetak sejarah kali ini. Terima kasih buat kalian semua dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote. Salam dari channel Bung Harpa dari London, Inggris.